Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan framework PA dengan NIM 105.239 dengan nama Kelas Nopal Adiputra kelas IS3. Apa itu framework? Ialah model konseptual yang merumuskan tujuan dari visi organisasi memiliki struktur yang terorganisir di antara lini bisnis antara departemen. Selanjutnya, penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tiga, yaitu yang pertama jenis-jenis, yang kedua cara penggunaan, yang ketiga contoh aplikasi. TOGAF. Saya akan menjelaskan TOGAF. TOGAF yaitu sebuah framework ya struktur interaktif yang menyediakan metode dan alat untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur EA. TOGAF TOGAF memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam mengelola perusahaan arsitektur dalam organisasi. Jadi TOGAF itu buat sebuah framework EA yang menyediakan metode dan alat untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan juga mengelola. Cara penggunaannya di sini ada 4, yaitu yang pertama memahami dan menerapkan metode TOGAF yang terdiri dari rangkaian tahapan arsitektur seperti vision, bisnis, arsitektur, informasi sistem, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kerangka kerja TOGAF untuk memahami dan menggambarkan hubungan antara komponen arsitektur termasuk bisnis, teknologi, data, dan aplikasi. Yang ketiga, menggunakan panduan dan template TOGAF untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur EA. Yang keempat, menerapkan pendekatan siklus hidup arsitektur interaktif dalam organisasi. Itu cara penggunaannya ya. Pikiran TOGAF ada 4. Nah, ini contoh implementasinya, yaitu sebagai contoh implementasi TOGAF, sebuah perusahaan teknologi dapat menggunakan TOGAF untuk mengembangkan arsitektur interaktif mereka. Mereka dapat memulai dengan merancang bisnis arsitektur untuk memahami tujuan bisnis, proses bisnis, dan kebutuhan pengguna. Kemudian, mereka dapat melanjutkan dengan merancang informasi sistem arsitektur untuk mendefinisikan dan mengintegrasikan sebagai informasi yang diperlukan. Selanjutnya, mereka dapat merancang teknologi arsitektur untuk memilih teknologi yang tepat untuk mendukung sistem informasi tersebut. TOGAF membantu perusahaan dalam merancang dan mengelola perusahaan arsitektur mereka secara sistematis. Jadi contohnya itu yaitu buat menggunakan TOGAF ini adalah mengembangkan arsitekturnya. Mereka dapat memulai dengan merancang bisnis untuk memenuhi tujuan bisnis, proses bisnis, dan kebutuhan pengguna. Terus habis itu kemudian mereka dapat melanjutkan dengan merancang informasinya untuk mengidentifikasi dan mengintegrasi sistem informasi yang diperlukan. Selanjutnya mereka dapat merancang teknologi untuk memilih teknologi yang tepat untuk mendukung sistem informasi tersebut. Nah, itulah TOGAF buat TOGAF ya. Contoh implementasinya itu.
Selanjutnya, Judgment Framework. Judgment Framework yaitu sebuah framework struktur EA yang menyediakan struktur konseptual untuk mengorganisasi dan menggambarkan berbagai sudut pandang atau perspektif dalam struktur. Framework ini terdiri dari 6 perspektif, yaitu who, what, when, where, why, dan how, yang disusun dalam 6 baris dan 6 kolom, memberikan matriks yang menggambarkan elemen-elemen struktur. Jadi di framework itu adanya perspektifnya ada 6, yaitu who, what, when, where, why, dan how. Ada 6 baris dan 6 kolom juga. Konseptualnya untuk mengorganisasi dan menggambarkan berbagai sudut pandang atau perspektif dalam struktur. Itu penjelasan dari framework ya. Selanjutnya, cara pengguna. Yang pertama yaitu menggunakan metrik JAMA framework untuk mengidentifikasi dan menggambarkan elemen-elemen struktur dan berbagai sudut pandang. Tadi jelasin ya. Jadi buat menggambarkan elemen-elemen berbagai sudut pandang, jadi bisa berbagai pandang. Yang kedua, menggunakan judgment framework untuk merorganisasi informasi struktur dan mengatasi komunikasi secara lingkungan yang berbeda. Jadi untuk mengorganisasi juga, untuk menggunakan untuk komunikasi ya, komunikasi juga. Yang ketiga, yaitu cara penggunaannya menyediakan kerangka kerja untuk menggambarkan dan mengintegrasi elemen-elemen arsitektur secara sistematis. Jadi menggunakan itu menyediakan kerangka juga, kerangka kerja ya, menggambarkan dan mengintegrasi. Jadi kerangka kerja menggambarkan mengintegrasi elemen secara sistematika, dari secara sistematika ya. Yang keempat, menggunakan judgment framework sebagai alat untuk analisis dan pemodelan struktur. Jadi tempat itu adalah buat alat untuk analisis dan pemodelan. Jadi analisis itu tuh cara keempatnya buat analisis dan pemodelan ya. Nah ini contoh implementasinya. Contoh implementasinya yaitu judgment framework. Sebuah organisasi perintah dapat menggunakan framework ini untuk merancang arsitektur imperatif mereka dapat menggunakan matriks judgment framework untuk mengidentifikasi elemen-elemen. Nah, jadi ada dua jenis ya di sini framework itu, ada TOGAF sama judgment framework. Tadi saya udah jelaskan TOGAF kayak gimana, judgment kayak gimana, terus cara penggunaannya juga, implementasinya masing-masingnya juga. Jadi kelihatannya jenis-jenisnya TOGAF itu kayak gitu dan judgment framework itu kayak gitu. Yang tadi gitu ya. Jadi judgment framework itu buat sebuah organisasi pemerintah dapat menggunakan framework ini juga. Jadi pemerintah tuh bisa menggunakan framework judgment ini buat merancang, dapat menggunakan metrik juga di sini untuk mengidentifikasi elemen-elemennya. Selanjutnya cara ini maaf ya, bukan cara penggunaan ini ininya ini referensi ya, maaf ya tadi mohon maaf.
Sekian dari kami, maaf bila ada kata-kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.